Hei, ini lagi rame nih. Kok ada laut sertifikat? Nah, masuk akal nggak? Nih, saya pengen kasih tahu. Saya punya teman, namanya Bapak, sebutnya inisialnya H. Jadi Pak H ini punya tanah 92 hektar di Tangerang. Pas dicek ke lokasi, dia mau jual nih tanahnya nih. Ternyata tanahnya nggak ada, udah hilang, dia ketutup sama air laut. Ini nih yang disebut namanya abrasi. Jadi kenapa itu ada pagar laut? Itu yang disebut batas tanah daratan. Tapi sekarang ini udah nggak ada tuh tanahnya tuh, udah hilang, udah ketutup sama air laut. Gitu, itu yang dinamakan abrasi. Gitu. Sampai 5.000 hektar per provinsinya. Karung berisi pasir, ban, dan juga bebatuan jadi benteng pertahanan warga Desa Cemara Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari abrasi. Sejak 2005, abrasi menghabisi pemukiman dan mata pencarian perekonomian warga. Dulu, jarak antara bibir pantai dengan pemukiman warga sekitar 1 km, tapi sekarang tak sampai 10 meter. Lantas, bagaimana warga Desa Cemara Jaya merajut asa kehidupan di tengah ancaman abrasi? Berikut penelusuran kami. Pak, posisi rumah Bapak yang hilang waktu itu di sebelah mana, Pak? Di sebelah sini, pas di sini, Pas Teh. di depan Iya, sini. di sini posisinya. Yang Rumah ini saya, iya betul. Udah habis hilang, itu, iya. Agak trauma lah dengan keadaan ombak ini. Apalagi ya seperti yang Teteh lihat sekarang ini kan udah mulai besar. Mungkin nanti sekitar 3-4 hari lagi lebih besar ini, Teh. Jadi kalau misalnya ada ombak besar itu ya agak terganggu lah untuk istirahat atau apa gitu. Dan istirahat juga kadang takut, ada terasa takut. Takutnya ada ombak besar nanti roboh ngedadak atau gimana. Dedi tak bisa berbuat banyak. Tiap kali gelombang tinggi datang, ia menata ulang bebatuan pemecah ombak di belakang rumah mertuanya. Ini juga kalau misalnya kayak kemarin tuh terjadi pasang besar, ini masuk Teh. Air sampai ke sini tuh. Makanya ini juga udah saya tinggiin, udah berkali-kali, ini udah 3 kali nambal ini. Udah 3 kali ninggiin ya. Karena masih masuk terus, jadi saya tinggiin lagi. Tuh, ini makanya kita nggak pakai tempat tidur itu kadang kalau misalnya kebanjiran ya tempat tidur mah habis sih nggak tahan sama air. Jadi kalau kayak gini kan gampang. Kalau misalnya masuk kita langsung ditilep, diangkat, dilipat. Karena sering terjadinya abrasi dan cuacanya ombak, melaut tuh jadi nggak karuan, istilahnya penghasilan jadi nggak menentu. Jadi ya sekarang untuk istilahnya mengurangi kekurangan itu ya istilahnya serabutan lah masih, apa aja yang penting bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Hampir 2 dekade abrasi telah merusak pesisir Desa Cemara Jaya. Ada sekitar 500 kepala keluarga yang terdampak. Ratusan rumah hancur, jalan-jalan desa rusak dan lenyap. Sementara ratusan hektar lahan pesisir hilang. Dulu kan ada sebelum terus itu banyak tambak-tambak udang dan kebun kelapa di situ. Dan makam juga ada yang udah habis. Ya dari 2005 sampai sekarang tuh perkiraan saya udah hilang sekitar 800 sampai 1 kilo dari depan kantor desa itu. Abrasi datang seiring menghilangnya hutan mangrove atau bakau yang dulu pernah rimbun di Cemara Jaya. Hutan-hutan mangrove itu sekarang telah menjelma menjadi tambak. Itu tadi setahu saya bahwa tambak di sana itu tambak milik ini ya, bukan milik perorangan, tapi itu merupakan tanah perhutani yang notabene disewa, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi tambak. Itu kan nilainya mungkin nilai manfaatnya lebih tinggi lah, itu dibanding mereka hanya menyewakan atau sebagai hutan mangrove. Di sejak tahun 90-an itu ketika era
saya menyebutnya itu ketika harga udang, kemudian bandeng, kemudian karena kita tahu daerah sentral ini ya, sentral tambak, terjadi deforestasi hutan mangrove atau alih fungsi lahan mangrove yang masif di waktu itu. Kemudian akhirnya wilayah Pantura Jawa itu kehilangan sabuk pengamannya gitu. Karena kehilangan sabuk pengaman itu ya abrasinya sampai ke rumah warga. Karena emang anggaran desa terbatas, kita ada pengangkatan pemeliharaan turap batu itu, dan ada pemecah gelombang yang terbuat dari bambu. Kekuatannya kalau emang pemasangannya benar kita pantau itu bisa bertahan 3 tahun. Semenjak 2021 itu yang saya udah pasang sekitar 1000 meter lah. Pemerintah desa juga pernah berupaya menanam mangrove. Tapi 90% bibit mangrove hanyut terbawa gelombang. Meski telah menimbulkan kerusakan dan mengancam kehidupan, abrasi di pesisir Karawang agaknya belum dipandang sebagai bencana yang harus ditangani dengan segera. Memang semuanya kembali kepada anggaran karena kita merencanakan ini, apalagi kalau mungkin tahun depan ya, ini udah tahun politis tentu yang lain-lain kita inikan dulu nih ya, asal ada kegiatan semua konsentrasi dulu pada pilkada ya yang anggarannya cukup besar gitu. Mungkin sementara kita sisihkan dulu ini, nanti bupati terpilih yang baru nih programnya gas lagi gitu. Di Desa Cemarajaya, penanganan yang dilakukan pemerintah hanya berupa relokasi bagi warga terdampak. Kini baru terbangun 162 rumah bagi 500 keluarga yang kehilangan rumah. Di tahun 2022 ini mengadakan relokasi ke dalam kecamatan yang sama, itu yang terkena ring 1 itu yang harus kita relokasikan ke sana. Tak hanya terjadi di pantai utara, abrasi juga mengikis penghidupan di pesisir selatan Pulau Jawa. Ya memang ada pengaruhnya pasir itu, ada. Soalnya kan dulu itu kalau abrasi berapa meter, yuk tahun berapa tambah lagi. Ini sekarang terus kelong terus. Enggak balik lagi. Tidak balik lagi.